Ustadz Khalid Basalama, Wahabi, nggak cocok sama mana? Wahabi nggak cocok sama mana? Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali, masuk ke kota Tarim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, bibit tembem. Antum ini, para habaib yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Ustadz Khalid Basalama, Wahabi, nggak cocok sama mana? Wahabi nggak cocok sama mana? Syiah nggak cocok sama mana? Titik, udah nggak usah pancing-pancingan lagi. Ustadz Wahabi, Ustadz Syiah nggak cocok sama mana? Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Tapi mana malah? Pak, ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali, masuk ke kota Tarim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Galia fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salim. Kalian percaya itu? Tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Katakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Betapa sontoloyonya cerita ini. Dan Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih al-Muqaddam di dunia. Faqih al-Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih al-Muqaddam lebih terkenal
daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Kenapa kalian tidak mau mikir? Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Dia yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Kesontoloyuan yang nyata. Guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Kalian percaya itu? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Kesontoloyuan yang nyata. Jadi kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul. Nanti kita akan ceritakan insyaallah. Artinya yang dimaksud ya tarim wa ahla adalah ya tarim ya Allah barokah kota tarim. Kemudian kota tarim dari doanya ada para sahabat dan para aulia, wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di kota tarim penduduknya. Siapa penduduk kota tarim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di kota tarim itu ya Habib Mohsin, mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di kota Tarim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib, ini coklat, yang ini putih, ya kan, ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyarah apa kamu tadi malam, dapat bisyarah apa kamu tadi malam, seperti itu. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Betapa sontoloyonya cerita ini. Kalian semua jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka, karena nasab Ba'alawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'alawi ini. Kesontoloyuan yang nyata. Asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib, nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi kufur kanu ragani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Kenapa kalian tidak mau mikir? Ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Ahmad. Kesontoloyuan yang nyata. Abu Bakar Al-Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat tidur di situ. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Tapi wali besar, Sultanul Malak,
ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan susu. Betapa sontoloyonya cerita ini. Kesontoloyoan yang nyata. Kalian percaya itu. Kenapa kalian tidak mau mikir? Saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan. Banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku Habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, kamu ini ngarang-ngarang. Kami punya madhab sendiri. Ini kenapa, akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka, kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah, yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicela, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama, yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu, terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca. Nah, saudara-saudara seiman semua, Ustadz Khalid Basalamah mengingatkan bahwa keturunan Rasulullah memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan dalam masyarakat. Mereka diharapkan menunjukkan akhlak mulia, memperjuangkan nilai-nilai Islam, dan menjaga kemurnian ajaran agama. Ustadz Khalid juga menegaskan pentingnya bagi para habib untuk tidak menyimpang dari ajaran Islam yang murni, dan untuk selalu membela sunnah Nabi dengan penuh integritas. Perdebatan mengenai keabsahan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad telah menjadi topik yang kontroversial di Indonesia. Beberapa pihak mempertanyakan validitas klaim tersebut, sementara yang lain membelanya dengan berbagai argumen. Beberapa individu, seperti KH Imaduddin Utsman Al-Bantani, meragukan klaim bahwa Ba'alawi adalah keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti kuat dalam literatur sezaman yang mendukung klaim tersebut. Selain itu, hasil tes DNA pada beberapa individu Ba'alawi menunjukkan haplogrup yang berbeda dari yang diharapkan dari keturunan Bani Hashim. Perdebatan mengenai nasab Ba'alawi mencerminkan kompleksitas dalam memahami sejarah dan genealogi dalam Islam. Penting bagi kita untuk menyikapi perbedaan pendapat ini dengan bijak, menghormati berbagai pandangan, dan tetap menjaga persatuan umat. Nah, saudara-saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.